Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq tertarik mengunjungi Jawa Timur, karena ingin menyebarkan agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel, yang masih sepupunya, ia disarankan berdakwah di daerah Blambangan. Ketika itu, masyarakat Blambangan sedang tertimpa wabah penyakit. Bahkan Putri Raja Blambangan, Dewi Sekardadu, ikut terjangkit. Semua tabib tersohor tidak berhasil mengobatinya. Akhirnya Raja mengumumkan sayembara. Siapa yang berhasil mengobati sang dewi, bila laki-laki akan dijodohkan dengannya, bila perempuan dijadikan saudara angkat sang dewi. Tapi, tak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembara itu. Di tengah keputusasaan, sang Prabu mengutus Patih Bajul Sengoralo mencari pertapa sakti. Dalam pencarian itu, Patih sempat bertemu dengan seorang pertapa sakti, Resi Kandayana namanya. Resi inilah yang memberi gambaran tentang Syekh Maulana Ishaq. Rupanya, Maulana Ishaq mau mengobati Dewi Sekardadu, kalau Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya bersedia masuk Islam. Setelah Dewi Sekardadu sembuh, syarat Maulana Ishaq pun dipenuhi. Seluruh keluarga raja memeluk agama Islam. Setelah itu, Dewa Sekardadu dinikahkan dengan Maulana Ishaq. Sayangnya, Prabu Menak Sembuyu tidak sepenuh hati menjadi seorang Muslim. Ia malah iri menyaksikan Maulana Ishaq berhasil mengislamkan sebagian besar rakyatnya. Ia berusaha menghalangi syiar Islam, bahkan mengutus orang kepercayaannya untuk membunuh Maulana Ishaq. Merasa jiwanya terancam, Maulana Ishaq akhirnya meninggalkan Blambangan dan kembali ke Pasai. Sebelum berangkat, ia hanya berpesan kepada Dewi Sekardadu yang sedang mengandung 7 bulan agar anaknya diberi nama Raden Paku. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Prabu Menak Sembuyu melampiaskan kebenciannya kepada anak Maulana Ishaq dengan membuangnya ke laut dalam sebuah peti. Alkisah, peti tersebut ditemukan oleh awak kapal dagang dari Gresik yang sedang menuju Pulau Bali. Bayi itu lalu diserahkan kepada Nyai Ageng Pinati, pemilik kapal tersebut. Sejak itu, bayi laki-laki yang kemudian dinamai Joko Samudro itu diasuh dan dibesarkannya. Menginjak usia 7 tahun, Joko Samudro dititipkan di Padepokan Sunan Ampel untuk belajar agama Islam. Karena kecerdasannya, anak itu diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah bertahun-tahun belajar, Joko Samudro dan putranya, Raden Maulana Mahdum Ibrahim, diutus Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Tapi, mereka harus singgah dulu di Pasai, untuk menemui Syekh Maulana Ishaq. Rupanya, Sunan Ampel ingin mempertemukan Raden Paku dengan ayah kandungnya. Setelah belajar selama 7 tahun di Pasai, mereka kembali ke Jawa. Pada saat itulah Maulana Ishaq membekali Raden Paku dengan segenggam tanah, lalu memintanya mendirikan pesantren. Jejak dakwah Sunan Giri masih membekas. Keteguhannya memurnikan agama Islam juga diikuti para penerusnya. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi, dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kisah seorang Joko Samudro. Ketika bayi dilarung oleh orang tuanya ke laut dalam sebuah peti, dan peti itu mengganjal sebuah kapal dagang besar milik seorang saudagar kaya hingga kapal besar itu tak bisa bergerak, ditemukanlah bayi kecil dalam peti itu dan diadopsi oleh saudagar wanita kaya tersebut, karena ditemukan di laut dan bayi itu laki-laki maka dinamakan Joko Samudro. Dari kecil dididik dengan ajaran agama Islam Yegi kuat tumbuhlah Joko Samudro hinggalah usia remaja. Suatu ketika Joko Samudro diminta sang ibu untuk melakukan perdagangan ke daerah Banjar Kalimantan, ditemani pula oleh orang kepercayaan sang ibu, 3 buah kapal dagang besar berlayar, sampai di Banjar Yege kala itu tertimpa pagebluk. Joko Samudro malah memerintahkan agar semua isi kapal dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar. Ketika sang kepercayaan ibunya memprotes, dijawabnya kalau ini semua sebagai zakat harta ibunya, biasanya kapal itu diisi oleh hasil bumi dari Banjar untuk dijual kembali ke Jawa. Tapi karena saat itu semua barang dibagikan nahkoda yang bingung, tak mungkin kapal dalam kondisi kosong melintasi lautan, harus ada muatannya. Dan Joko Samudro memerintahkan semua kapal diisi batu karang dan pasir pantai. Alkisah sampailah mereka kembali ke Jawa, sang ibu murka demi mendengar penuturan orang kepercayaan tentang apa yang dilakukan anaknya, katanya kalau cuma pasir pantai dan batu karang saja di Jawa masih banyak, tak perlu jauh-jauh ambil dari Banjar. Sang anak dengan tenang berkata, sebaiknya ibu lihat sendiri apa yang ada di dalam kapal, dan betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat ke dalam kapal ternyata batu dan pasir itu telah menjadi damar, rotan dan lainnya hasil bumi Banjar.